Innal hamdalillah alladzi idza sa'a yaktifu fi qulubil muridina la'atal irada fa yasjuhum ila suluki sabilis sa'ada allati hiyal imanu wal ibadah wa mahwu kullu rasmin wa ada. Wa sallallahu wa sallama wa sarrafa wa majjada wa 'azzama ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa 'azimina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sayyidu ahli siyadah wa ala alihi wa ashabihi as-sadatil qada. Ma ba'du, usikum nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yudlilillahu fala hadiyalah. Wa qala fi ayatin ukhra ya alladzina amantaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al hadirun al muhtaramun, pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan ulasan tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang dikupas oleh Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Awalam nu'ammirkum, apakah kami Allah Subhanahu wa taala tidak memanjangkan umurmu? Kata Allah Subhanahu wa taala, mayatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Sehingga dengan ditunjanya umur kita, maka bisa ingat kepada Allah orang yang mau ingat, dan telah datang kepada kalian an-nadhir, peringatan, baik itu umur ataupun uban, sakit, kesehatan berkurang. Waman nu'amirhu nunakishu fil alat, dan barang siapa, kata Allah Subhanahu wa taala, aku tambah umurnya, maka tentu kesempurnaan tubuhnya akan berkurang. Itu yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, il hadirun al muhtaramun, Habib Abdullah bin Alawi Muhammad Al-Haddad mengingatkan untuk memanfaatkan umur-umur tersebut, terutama hendaknya kita dalam akhir-akhir umur kita ini segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga Habib Abdullah bin Alawi Muhammad Al-Haddad mengingatkan kepada kita hendaknya kita menghormati orang yang lebih tua. Beliau menyampaikan sebuah hadis yang disampaikan oleh beliau, kata beliau, sabda Rasulullah, ma akrama syabun shaykhan li sinni illa qayyadallahu lahu man yukrimuhu inda sinni. Bersumber dari sahabat Anas, barang siapa, sabda Nabi SAW, yang menghormati orang yang lebih tua karena tuanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan bagi dia orang yang menghormati dia. Sama dengan sebuah hadis yang bersumber daripada baginda Nabi Muhammad SAW, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum, berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian, kepada ayah kalian, maka anak kalian akan berbakti kepada kalian. Artinya apa? Dua hadis ini merupakan resep daripada baginda Nabi Muhammad yang disampaikan oleh Qutbul Haddad. Barang siapa menghormati orang lebih tua dan barang siapa berbakti kepada kedua orang tuanya, berarti umurnya akan dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikram dzati syaibah, menghormati orang yang lebih tua, itu bisa memanjangkan umur. Sebagaimana juga menghormati kedua orang tua kita, berbakti kepada kedua orang tua kita, juga itu akan memanjangkan umur kita. Ini yang diingatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW agar kita menjadi anak yang berbakti. Oleh sebab itu, bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW ketika kedatangan Asma binti Abi Bakar, putra Sayyidina Abu Bakar, datang kepada baginda Nabi Muhammad, galat qadimat alayya ummi wa hiya musyrikah. Wahai Rasulullah, ibuku datang kepadaku sedangkan dia dalam keadaan musyrik.
Bagaimana ya Rasulullah? Fastaftaitu Rasulullah, maka aku minta fatwa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu terjadi pada masa Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanya, apakah aku tetap akan berbakti kepada dia? Rasulullah menjawab, na'am, tetap melakukan bakti kepada orang tua, jangankan yang beriman, walaupun orang tua itu kafir. Ini termasuk cara bagaimana caranya umur kita bisa berkah, dan bagaimana caranya kita bisa dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, tatkala ada seorang anak muda datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada saat anak muda ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, hal bagiya min birri abawaya syai'un, apa masih tersisa ya Rasulullah kesempatan aku berbakti kepada kedua orang tuaku? Orang tuaku sudah meninggal, tapi aku belum puas ya Rasulullah untuk berbakti kepada mereka berdua. Ba'da mautihima, setelah wafatnya mereka berdua. Dijawab oleh Rasulullah, as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma. Salat untuk keduanya, salat janazah atau salat yang dimaksud sebagaimana diamalkan oleh para ulama-ulama kita, mengganti salat orang tua kita yang ketinggalan. Bahkan juga dianjurkan dalam kitab Ya'anatul Talibin Syarafatul Mu'in, sebagian ulama kita bukan hanya mengganti sholatnya, juga membayar tiap sholatnya dengan satu mud sebagai bukti untuk mengamalkan hadis Rasulullah dalam rangka agar dianggap sebagai berbakti kepada kedua orang tua. Wal istighfaru lahuma, memohon ampun untuk keduanya. Wa inqadu ahdihima, melaksanakan janji mereka berdua, keinginan mereka apa dilaksanakan. Tatkala mereka mempunyai keinginan dan belum terlaksana, maka keinginan mereka harus kita laksanakan sebagai tanda kalau kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Min ba'dihima wasilatul arham atau wasilatul rahim allati la tusalu illa bihima, menyambung hubungan silaturahmi terhadap orang yang tidak mungkin tersambung hubungan silaturahmi itu kecuali dengan melalui kedua orang tua kita. Kepada siapa orang tua kita pada saat dia hidup bersilaturahmi, maka dengan orang itu juga wajib kita bersilaturahmi. Berikutnya nasihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada anak muda ini dari Bani Salama. Beliau menyampaikan, wa ikramu shadiqihima, menghormati teman kedua orang tuamu. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan hadis ini betul-betul dijalankan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar. Sebagaimana kita ketahui bersama, Abdullah bin Umar turun dari kendaraannya, dari keledainya diserahkan, bahkan juga imamahnya diserahkan. Tatkala ditanya, kenapa kamu berbuat berlebihan wahai Abdullah bin Umar kepada orang Badui? Dia bilang, karena orang ini ayahnya dulu menghormati dan mencintai ayahku. Ini baginda Nabi Muhammad SAW mengajarkan bagaimana cara kita supaya hidupnya kita berkah. Dan kalau kita umpamanya umurnya terbatas sekian tahun tapi berkah, sama dengan orang yang hidupnya panjang. Ini yang diingatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu, betapa banyak orang-orang yang hidupnya berkah. Contohnya Al-Imam Ghazali. Imam Ghazali itu umurnya hanya 55 tahun. Tapi begitu hebatnya Al-Imam Ghazali, sebagaimana kita ketahui bersama, walaupun umurnya hanya 55 tahun, karyanya begitu luar biasa. Dan Imam Ghazali itu adalah anaknya orang yang tidak mampu. Cuman ayahnya mencintai ulama, menghormati ulama. Karena ayahnya menghormati ulama, disebutkan dalam Ihya itu di halaman pertama, lama hadarat al-wafatu dzalikal ab bi Abi Hamid wa akhihi. Ya, wasa bi Abi Hamid wa akhihi sadiqan lahu min ahli tasawuf. Ketika dekat kematiannya, sang ayah berwasiat kepada teman dekatnya agar
anaknya yang bernama Abu Hamid yaitu Imam Ghazali dan saudara Imam Ghazali dijaga oleh temannya ini, dan kebetulan temannya itu seorang ulama, seorang ahli tasawuf. Dan apa gerangan yang terjadi? Wa qala lahu inna li ta'assufun adiman ala ma fatani min at-ta'allum. Aku sangat menyesal karena aku ketinggalan untuk belajar. Aku berharap anakku tidak seperti aku. Wa astahi idraku ma fatani fi waladayya, dan saya ingin menebus, sangat ingin menebus apa yang ketinggalan dari diriku bisa diraih oleh anakku tentang ilmu agama. Maka kata orang tuanya Imam Ghazali, fa'allimhuma wala alaika ayanfadu, dan kata Imam Ghazali wa alaika, kata orang tua Imam Ghazali, wa alaika ayanfadu fi sabili dzalika jami' ma khalafahu ma ukhlifuhu, dan aku serahkan kepada kamu walaupun aku tidak punya kekayaan yang banyak, aku serahkan semua hartaku dan gunakan agar anakku mendapatkan pendidikan yang baik. Jadi ini namanya suksesnya anak itu adalah suksesnya orang tua, gagalnya anak itu adalah gagalnya orang tua. Maka Imam Ghazali, ayahnya Imam Ghazali tidak ingin gagal. Waqad ahsana hadzal rajul as-sufi, orang sufi ini betul-betul melakukan perbuatan baik, bidzalika sani'an ila hadainil yatimain, kepada dua anak yatim ini, alladzaini la aila wala mala. Padahal Imam Ghazali dan saudaranya tidak ditinggali harta dan kekayaan dan tidak punya keluarga, tapi sama orang tuanya dititipkan kepada temannya seorang sufi agar dididik. Kana al-Ghazali yaqul hinama yadhkuruhum hadatsani, dan Imam Ghazali diingatkan, tatkala diingatkan, dulu kamu dititipkan kepada seorang tokoh sufi, orang tua kamu, maka Imam Ghazali berkata, apa perkata Imam Ghazali? Talabna ilma li ghairillah fa aba ayyaguna illa lillah. Dulu aku masuk pesantren dididik oleh si sufi ini karena aku tidak bisa makan. Aku masuk pesantren biar aku bisa makan. Ternyata setelah aku dapat ilmu yang aku dapat tidak mau kecuali semata karena Allah Subhanahu wa taala. Ini kehidupan Imam Ghazali. Ada hidup yang begitu pendek tapi beliau menjadi orang besar. Bagaimana kita ketahui untuk menghormati, untuk menghormati ulama, menghormati orang yang lebih tua agar keberkahan kembali kepada kita atau kepada keturunan kita. Itu Imam Ghazali umur 55 tahun. Demikian juga Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus, beliau juga umurnya 54 tahun, tidak terlalu panjang. Demikian juga Imam Nawawi, fa innahu tufiya wa sinnuhu dunal khamsin. Imam Nawawi wafat umurnya tidak sampai 50 tahun, tapi beliau menjadi orang besar. Kenapa beliau jadi orang besar? Karena beliau menghormati orang yang lebih tua, terutama gurunya. Sampai Imam Nawawi ini punya kebiasaan kalau jalan sedekah dulu, lalu mohon kepada Allah, ya Allah jangan tampakkan aib guruku sehingga aku memandang rendah kepada guruku. Karena hormatnya kepada orang yang lebih tua, hormatnya kepada guru, maka Imam Nawawi menjadi orang yang terhormat dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Nawawi pernah diajak oleh gurunya untuk makan bersama. Imam Nawawi tidak mau. Ditanya oleh muridnya, oleh temannya, "Kenapa kamu tidak mau wahai Imam Nawawi? Sedangkan kami para murid, para temanmu ini sangat ingin untuk makan bersama guru kita." Dijawab oleh Imam Nawawi, aku khawatir makanan yang aku makan adalah makanan yang diinginkan oleh guruku dan itu termasuk durhaka. Nanti saya ceritakan, bukan saya menceritakan, Al-Habib Abdullah bin Alawi Muhammad Al-Haddad menceritakan semuanya ini agar menjadi contoh dan panutan bagi kita, bahwasanya menghormati orang yang lebih tua, menghormati ulama akan membawa berkah kepada diri kita dan akan membawa berkah kepada keturunan kita. Bahkan Al-Khalifah As-Saleh, Al-Imam Al-Khalifah As-Saleh, yaitu Umar bin Abdul Aziz, bila wafat umurnya tidak mencapai 40 tahun, tapi bisa mengukir sejarah dan beliau menorehkannya dengan tinta emas. Bagaimana kehidupan beliau, sejarah Islam, kemuliaan Islam, martabat Islam menjadi mulia
berkat beliau yang banyak berbuat. Ini kehidupan yang harus kita alami. Ini kehidupan yang hendaknya kita fahami bersama, jangan sampai kita menyesal. Oleh sebab itu Al-Imam Qutbul Haddad menyampaikan, umur pertama tatkala manusia itu ada di rahim ibunya atau di tulang sulbi, yang kedua tatkala dikeluarkan ke bumi ini, mati, dihidupkan, lalu dimatikan kembali, masuk alam barzakh, dan setelah itu dihidupkan kembali kelak pada hari kiamat. Itulah kehidupan yang harus kita pertanggungjawabkan. Dan umur yang ketiga ini, wa huwa min hini khurujil insan minad dunya bil maut ila hina yub'atsu min qabrihi bin nafhi fi suwari. Umur yang ketiga adalah umur manusia tatkala dia keluar dari dunia menuju hari kebangkitan di alam kuburnya. Dan umur ini adalah umur yang sangat rentan. Jangan sampai kita menyesal. Kalau kita tidak memanfaatkannya, maka kata Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad, kita akan menyesal, dan penyesalan tersebut dimaktub oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat. Bukan hanya satu ayat, banyak ayat dan di beberapa surat. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, hatta idza jaa ahatumul mautu qala rabbirji'uni, sehingga tatkala datang kepada salah seorang di antara mereka kematian, mereka mengatakan, kembalikan aku ya Allah, hidupkan aku, lalli a'malu sholihan fima taraktu, barangkali aku bisa beramal soleh tentang apa yang aku tinggalkan dari amal kebaikan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Tapi mereka tidak sadar, kita tidak sadar bahwasanya di hadapan kita kalau sudah masuk alam barzakh adalah alam yang berbeda dengan alam dunia, dan tidak mungkin kita kembali kepada dunia. Dan alam tersebut adalah alam di mana dengan kembalinya kita kepada alam tersebut, kita akan menghadapi kematian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diingatkan oleh Qutbul Haddad. Oleh sebab itu perlu kita mengingatkan diri kita betapa banyak peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala tentang alam tersebut. Yang diantaranya banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Quran, wa andzirin nasa yauma ya'tihimul adzab fayaqulu alladziina dzalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib nujibu da'watak wa nattabi'ir rusul awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita, mematikan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada baginda Nabi Muhammad, wa andzirin nas, peringati manusia tersebut, ingatkan kepada mereka. Apa yang harus diingatkan? Yang harus diingatkan, yauma ya'tihimul adzab, ketika datang azab tatkala bagi mereka orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala azab menimpa orang-orang yang zalim, yang lalai dan tidak membersihkan diri untuk menghadapi kematian? Apa gerangan yang akan terjadi? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka akan memohon kepada Allah untuk dihidupkan kembali. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Coba ya Allah, izinkan aku untuk hidup kembali. Apa gerangan yang terjadi kata Allah Subhanahu wa taala? Wala yu'akhirullahu fa asaddaqa wa aku minas sholihin, sehingga aku bisa bersedekah, mengeluarkan zakat, wa aku minas sholihin, bisa melaksanakan ibadah haji. Tapi Allah menjawab, wala yu'akhirullahu, dan tidak akan mengakhirkan atau menunda Allah Subhanahu wa taala nafsan, jiwa, idza jaa ajaluha, jika telah datang ajalnya. Kalau sudah mati, tidak ada alasan untuk kembali lagi ke dunia. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui dengan apa yang mereka ketahui. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam banyak ayat di beberapa surat, di antaranya Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Sajdah menyebutkan, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absirna
Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Itu diantaranya yang diminta. Ya Allah, kata mereka, tatkala datang ajal kepada mereka, apa yang dikatakan, dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya kelak di hadapan Allah. Mereka yang banyak berdosa akan menundukkan kepala karena tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan apa yang mereka perbuat. Menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya, di hadapan Allah. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, telah melihat dan telah mendengar. Ya Tuhan kami telah melihat, absorona wa sami'ana, mendengar, maka kembalikan kami, kata mereka, kembalikan kami ke dunia, niscaya kami akan mengerjakan kebaikan, sungguh kami adalah orang-orang yang yakin. Ini beberapa ayat dibawakan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Muhammad Al-Haddad untuk mengingatkan kita. Ternyata banyak ungkapan-ungkapan penyesalan tatkala kita nanti menghadapi alam barzah, apalagi kelak pada hari kiamat. Yang tentunya Al-Habib Abdullah bin Alawi Muhammad Al-Haddad menyampaikan semuanya ini agar kita tidak termasuk orang-orang yang menyesal kelak pada hari kiamat. Yang diantaranya juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu ila ma nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Tapi Allah menegaskan, bagi kita yang tidak pernah mau bertobat, sebenarnya mereka itu telah menyatakan kejahatan yang mereka sembunyikan. Ini kejahatan yang pernah mereka sembunyikan dahulu. Sedangkan mereka dikembalikan ke dunia, mereka memohon dikembalikan, seandainya mereka dikembalikan ke dunia sesuai dengan permohonan mereka, tentu mereka tidak akan mengulang, tentu mereka akan mengulang kembali apa yang telah dikerjakannya, apa yang dilarang terhadap mereka. Mereka itu adalah pendusta. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwasanya orang pendosa itu walaupun dihidupkan kembali, perbuatannya tetap akan melakukan perbuatan dosa. Contohnya apa? Waliyadzubillah. Orang yang gemar melakukan maksiat, ya, dia tidak akan meninggalkan maksiat sampai menuju kematiannya. Jadi yamutul mar'u ala ma asya'ilaih. Orang itu akan mati sesuai dengan gaya hidupnya. Kalau dia tidak perangi, apalagi Al-Habib Abdullah bin Alawi Muhammad Al-Haddad mengingatkan kepada kita bahwasanya kalau sudah umur 40 tahun, hatta idza balagha usudda, itu kalau sudah umur 40 tahun tidak kembali kepada Allah, tidak bisa diharapkan untuk menjadi orang baik. Ini peringatan keras bagi kita dalam rangka supaya kita akhir-akhir umur kita ini betul-betul menjadi umur yang baik dan berkah. Jadi banyak ayat yang disampaikan oleh Habib Abdullah bin Alawi Muhammad Al-Haddad. Yang diantaranya juga menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, wa man yudlilillahu fama lahu min waliyyin min ba'dih wa taradh dhalimina lama rawul adzaba yaquluna hal ila maraddin min sabil. Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak ada baginya pelindung setelah itu. Kamu akan melihat orang-orang zalim ketika mereka melihat azab, mereka akan berkata, kiranya ada jalan untuk kembali ke dunia untuk bertobat dan beramal soleh. Tapi tetap Allah mengatakan, tetap mereka akan bergelimang dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Ini banyak ayat, dan saya bacakan dalam rangka terutama tentunya untuk diri saya, mengingatkan bahwasanya kalau kita makin umur kita tidak berubah menjadi lebih baik, makin umur tidak berubah menjadi baik. Ini penyesalan yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan mereka juga mengatakan, qalu rabbana amithna itsnatain wa ahyaytana itsnatain fa'tarafna bidunubina fahal ila ruju'in min sabil. Mereka menjawab, ya Tuhan kami, engkau telah mematikan kami 2 kali. Itu di alam rahim itu mati, ke dunia hidup, masuk alam kubur mati.
engkau matikan kami 2 kali, yaitu di alam rahim dan alam kubur, dan kami hidupkan kami 2 kali, yaitu di alam dunia dan kelak di padang mahsyar. Lalu mereka mengatakan, fa'tarafna bidunubina, kami mengakui dosa-dosa kami. Fahal ila khurujin min sabil, maka adakah jalan bagi kami untuk keluar dari neraka, untuk kembali dan berbuat baik? Dan ini tidak mungkin. Ini yang perlu kita sadari sebelum datang kematian. Dan juga dalil banyak ayat. Saya sampaikan tadi banyak ayat. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, dzalikum bi annahu idza du'iya Allah wahdahu kafartum wa an yusyrik bihi tu'minun. Fal hukmu lillahil aliyyil kabir. Yang demikian itu karena sesungguhnya kamu mengingkari apabila diseru untuk menyembah Allah. Dan jika Allah disekutukan, fa in yusrak bihi tu'minun, maka jika Allah Subhanahu wa taala disekutukan kamu percaya. Maka keputusan Allah adalah pada Allah yang maha tinggi dan maha besar untuk memintai pertanggungan-jawab semua amal yang kita lakukan. Il hadirun al muhtaramun, ayat berikutnya yang perlu kita ingat dan kita fahami bersama, agar keluhan-keluhan untuk minta hidup kembali, penyesalan-penyesalan yang digambarkan oleh Allah di alam barzah, demikian juga yaumul qiyamah, tidak terjadi kepada kita. Saya bacakan berikutnya, wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan wa alladhi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkar wa ja'akumun nadhir faduku fama lidzalimina min nasir. Ayat yang pertama yang pernah kita bacakan, yaitu dan mereka berteriak di dalam neraka, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka, kami tidak mampu ya Allah. Kata mereka, niscaya kami akan mengerjakan kebaikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umur kalian untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir, padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan, yaitu Nabi Muhammad, pengajian-pengajian, umur dan juga uban. Oleh sebab itu, maka rasakanlah azab kami, dan bagi orang-orang yang zalim tidak ada seorang penolong pun bagi mereka. Ini semuanya dibawakan oleh Habib Al-Haddad dalam rangka untuk mengingatkan kita agar kita tidak menyesal kelak pada hari kiamat. Al-hadirun al-muhtaramun, dan juga Habib Abdullah bin Alawi Muhammad Al-Haddad menceritakan tentang umur itu hendaknya kita peduli kepada sesama. Apa maksudnya peduli kepada sesama? Peduli kepada sesama yang dimaksud ialah yustahabbu liman balaghahu maut akhihil muslim ayyakula ba'dal istirja Allahumma ja'al kitabahu fi illiyin waktubhu indaka minal muhsinin wa ahlihlu fi ahlihi fil ghabirin waghfir lahu waghfir lana walahu. Ini doa khusus dari Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Beliau mengajarkan kepada kita yang perlu kita amalkan. Kalau kita mendengar ada orang meninggal, maka hendaknya kita istirja, membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu ditambah dengan doa, Allahumma ja'al kitabahu fi illiyin, jadikan catatan amalnya di surga illiyin. Waktubhu indaka minal muhsinin, catatkanlah amal perbuatannya tergolong dari amal perbuatan orang-orang yang berbuat baik. Wa akhlifu fi ahli fil ghabirin, dan berilah generasi pengganti dalam keluarganya di masa yang akan datang. Wa fil lana walahu ya rabbal alamin. Ini doa yang diajarkan oleh Habibullah bin Alawi Muhammad Al-Haddad, di mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ma min muslimin yusibuhu musibatun atau tusibuhu musibatun fayaqulu ma amarahullah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni min musibati fi musibati wa akhluf li khairan minha illa akhlafallahu khairan minha. Kalau kita mengatakan
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, setiap mendapatkan musibah, maka insyaallah musibah yang kita dapat minta pengganti yang baik akan diganti yang jauh lebih baik. Dalam penjelasan yang lainnya dikatakan kalau kita mengucapkan istirja, mengucapkan juga belasungkawa kepada sesama, maka kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Bahkan bisa jadi pahala sahibul musibah dan pahala kita yang mengatakan istirja sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih menakjubkan, Allah menjamin bagi mereka yang beristirja, yang mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ulaika alaihim salawatu min rabbihim warahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka adalah mendapatkan salawat, mendapatkan doa daripada malaikat, daripada nabi dan rasul, dan mendapatkan rahmat dari Allah, dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Habib Abdullah bin Ali Muhammad Al-Haddad mengajarkan kepada kita bagaimana cara hidup dan cara berinteraksi dengan sesama kita. Oleh sebab itu, dalam kehidupan ini kita berusaha untuk tidak menyakiti orang lain. Karena kalau kita menyakiti orang lain, berarti itu adalah kita menyerahkan pahala kita kepada dia. Ya, kita menyerahkan pahala kita kepada dia. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW mengingatkan, udhkuru mahasina mautakum wa kuffu an masawihim. Sebutlah kebaikan-kebaikan orang yang telah meninggal dari kalian, dan tahanlah lidahmu untuk membicarakan kejelekan-kejelekan mereka. Ya, kalau ada orang yang telah meninggal, maka yang kita sebut hanya kebaikannya, adapun kejelekannya harus kita tahan, tidak menyebutkannya. Ini yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad. Dan juga baginda Nabi Muhammad menyampaikan, antum syuhadaullah fil ardi faman athnaitum alaihi khairan kana kadzalik. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Kalau kalian bersaksi baik, maka kesaksian baik itu akan menguntungkan bagi orang yang telah meninggal. Jadi sebagaimana disebutkan dalam suatu hadis sahih, baginda Nabi Muhammad SAW pada saat bersama para sahabatnya ada jenazah lewat, fa'athnau alaihi bi khairin. Sahabat memuji jenazah tersebut. Rasulullah menjawab wajabat, wajib. Ada jenazah lain lewat, fa'athna alaihi bi syarrin. Sahabat yang ada di samping Nabi mengucapkan dengan kata-kata yang jelek untuk jenazah itu. Rasulullah menjawab wajabat, wajib. Lalu sahabat bertanya, apa yang maksud wajabat ya Rasulullah? Pujian yang baik dan pujian yang jelek untuk jenazah yang berbeda, kenapa dikatakan wajabat? Dijawab oleh Nabi, yang dipuji dengan kebaikan wajabat, dia wajib untuk mendapatkan kebebasan dari siksa neraka dan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang dipuji atau diucapkan dengan kata-kata yang jelek bagi jenazah tersebut juga wajib dengan kesaksian kalian untuk dia mendapatkan azab kubur dan siksa kelak pada hari kiamat. Oleh sebab itu, hendaknya kita berkata baik. Karena baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan, laulal ahya lahalakal amwat. Andai kata bukan karena yang hidup, maka yang mati itu akan binasa. Jadi kita biasakan menyebut kebaikan. Al-Habib Abdullah Al-Haddad juga menyebutkan bagaimana malaikat yang memegang obor mau membakar seseorang. Pada saat malaikat ini akan membakar seseorang, lalu orang yang hidup, yang kenal kepada orang yang mau dibakar ini, yang ada di alam barzah, alam kubur ini, menyebutkan orang itu baik, mendoakan dengan kebaikan, maka obor yang ada di tangan malaikat itu mati dengan sendirinya. Ini yang dimaksud laulal ahya lahalakal amwat. Andai kata bukan karena yang hidup, dengan adanya tahlil, dengan adanya Fatihah yang kita kirimkan kepada mereka, maka pasti mereka akan binasa. Tentunya orang-orang yang sekelas kita ya. Kalau para aulia, para ulama, tentu mereka adalah berbeda. Il hadirun al-muhtaramun, Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad mengingatkan kepada kita. Beliau menyampaikan, "Tsumma innal barza manzilun baina dunya wal akhirah." Alam barzah itu alam persinggahan antara dunia dan akhirat. Dan dikatakan, "Wa huwa bil akhirati asbah bal huwa minha." Alam barzah itu adalah mirip dengan alam akhirat, bahkan mirip dengan alam akhirat, bahkan alam barzah adalah bagian dari alam akhirat. Alam di mana kita akan mendapatkan nikmat atau mendapatkan azab. Yang bisa jadi nikmat dan azab itu hanya ruh kita atau ruh dan badan kita. Waliyadzubillah.
Mudah-mudahan tubuh kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai mendapatkan nikmat dari Allah, mendapatkan kebebasan daripada siksa kubur, mendapatkan kenikmatan untuk mendapatkan penjagaan dari Allah daripada siksa kubur, baik roh dan badan kita. Demikian juga orang-orang generasi yang setelah kita, anak cucu kita, demikian juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala.